Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana ila siratal mustaqim. Alladzi anzala 'alaina al-Qur'ana hudan lin-nas hudan lil-muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, segenap para jamaah pemirsa dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada siang hari ini Allah menakdirkan kita, Allah menuntun hati kita, menuntun pikiran kita, menuntun nafsu kita pada satu titik, yaitu jalan yang hak, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mencintai majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa cinta dan mencintai dan hadir dalam majelis ilmunya Allah ini, melalui malaikatnya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah melimpah ruahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Para program ngaji online SKS Angkatan 10 Surabaya, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan judul ngaji online kita adalah keutamaan Bismillah, menguak tafsir daripada Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai ngaji online, marilah kita sejenak berzikir, mengingat Allah lewat kalam-kalamnya Allah. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang kita kaji dan apa yang kita pelajari pada siang hari ini dibaringi hidayah oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang manfaat barokah untuk kehidupan dunia akhirat kita. Amin. Marilah kita tata hati kita dengan zikir, istighfar, kemudian dilanjutkan dengan syahadat, salawat Nabi, salatul Fatihah, dan terakhir adalah dengan bertasbih. Marilah kita beristighfar secara bersama-sama, memohon ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Marilah kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Membaca salawat atas Nabi. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ihdinas siratal mustaqim bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita bertasbih mensucikan Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin pemirsa rahimakumullah, bicara tentang makna laku daripada Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, akhraja ad-Darqutni an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana Jibrilu idza ja'ani bil wahyi awwala ma yulaqqa alayya bismillahirrahmanirrahim. Jibril ada ketika wahyu pertama kali datang kepadaku. Jadi wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Inilah satu wujud bukti bahwa dari sekian ribu ayat Al-Quran, wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril adalah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bagaimana kondisinya tatkala Bismillahirrahmanirrahim itu turun ke bumi melalui malaikat Jibril ke Rasulullah. Wa akhraja al-Bukhari an Jabir qala ismallahil a'zam huwa Allah ala tara annahu fi jami'il Qur'an
yubda'u bihi qabla kulli ismin wa qala lamma nazzalat bismillahirrahmanirrahim faroha ahlus samawati minal malaikah wahtazzal arsyu linuzuliha wa nazala ma'a alfa malak wa zadat al malaikah imanan wa kharra kullul jan ala wujuhihim subhanallah wa taharrakat al aflak wa dhallat li'azamatiha al amlak subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Artinya adalah ketika ayat bismillahirrahmanirrahim turun, faroha ahlus samawati minal malaikah, para malaikat sangat senang, para malaikat merasa senang. Wahtazzal arsyu, dan ars ini bergoncang. Bayangkan ketika bismillah turun, para malaikat senang dan ars ini bergoncang. Linuzuliha, karena turunnya bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika bismillah turun, wa nazala ma'aha alfu malak, bersama bismillah 1000 malaikat pun turun untuk mengawal lafaz bismillah. Wa zadat al malaikah imanan, dan bertambah malaikat untuk mengawal bismillah dan mengimani bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wa kharra kullul jan ala wujuhihim, dan setiap jin itu tunduk atas wajah mereka menyambut turunnya bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita ilustrasikan, kita gambarkan secara nyata, ini betapa agungnya ayat bismillahirrahmanirrahim ketika Allah menurunkan bismillah di muka bumi ini melalui malaikat. Lafaz bismillahirrahmanirrahim ini dikawal oleh ribuan malaikat, dan semakin banyak malaikat yang mengawalnya, dan mereka sangat senang. Dan arsy ini bergetar atas turunnya bismillahirrahmanirrahim, termasuk seluruh jin itu tunduk, wajahnya tunduk. Ini menunjukkan betapa agungnya bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Dari proses turun saja ini menunjukkan subhanallah, inilah mukjizat Allah yang pertama turun di muka bumi ini melalui malaikat Jibril, dikawal oleh malaikat-malaikatnya Allah, sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa sebenarnya? Kok begitu hebatnya ayat bismillahirrahmanirrahim ini? Tentunya disinilah yang akan kita kupas kenapa bismillahirrahmanirrahim itu adalah hebat. Tidak lain daripada makna daripada bismillahirrahmanirrahim itu sendiri. Apa itu? Rasulullah sampai pernah dawuh, barang siapa ketika seseorang mengerjakan sesuatu dan dia tidak membaca bismillah, maka barokahnya itu terputus. Artinya di setiap kita melakukan sesuatu itu hendaknya kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak, maka tidak ada keberkahan dari amal, perbuatan, aktivitas, pekerjaan yang kita lakukan. Tidak ada keberkahan, berarti tidak ada nilai kebaikan, tidak bisa menjadikan orang itu lebih baik. Kenapa? Karena dia melupakan
Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di situ. Maka marilah kita kupas makna Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri. Sebelum kita kupas makna, ada keterangan lain. Qala Nabi, awwalu ma katabahu al-qalam Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali apa yang kolamnya Allah tulis, Allah menciptakan makhluk namanya kolam untuk menulis ayat-ayat Allah. Maka pertama kali yang ditulis oleh kolam itu adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Maka fa'idha katabtum kitaban faktubuha awwalahu. Wa fi riwayatin qala uktubu Bismillahirrahmanirrahim fi kutubikum fa in katabtumuha takallamu biha. Atau Rasulullah berkata, man kataba Bismillahirrahmanirrahim fala ya'uruha kataballahu lahu alfa hasanah wa maha anhu alfa sayyi'ah. Ini keutamaan bismillah. Ini cocok untuk santri. Hadis ini cocok untuk para santri ataupun pelajar yang sedang belajar. Maknanya apa, Pak? Fa'idha katabtum, apabila kalian menulis kitaban, sebuah kitab, faktubuha awwalahu, maka tulislah Bismillahirrahmanirrahim di awal dari bukumu. Rasulullah juga menyatakan tadi apa? Uktubu Bismillahirrahmanirrahim fi kutubikum. Tulislah Bismillahirrahmanirrahim di kitab-kitab kalian. Ini hadis Nabi, anak-anak sekalian. Artinya apa? Jangan lupa di awal buku kalian, di awal buku diktat kalian, apakah bahasa Indonesia, matematika, bahasa daerah, bahasa Inggris, seluruh buku kalian, buku diktatkah, buku tuliskah, maka di lembar pertama jangan tinggalkan, jangan lupa kalian menulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sudah atau belum kira-kira? Kelihatannya belum ya. Kelihatannya belum. Saya lihat dari sini belum ada buku yang tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ini penting. Kalau belum ada kata terlambat. Di setiap buku diktat kalian, di setiap buku yang kalian punya, maka kalian usahakan, mulailah, tulislah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ini sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat al-qalamnya Allah, bahwa lafaz yang pertama kali, sesuatu yang ditulis pertama kali oleh qalamnya Allah, oleh penanya Allah, oleh pensilnya Allah, oleh pulpennya Allah, tidak ada lafaz kecuali lafaz apa? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ada apa sebenarnya? Ini luar biasa. Di antara fadilahnya apa? Man kataba Bismillahirrahmanirrahim fala ya'uruha. Barang siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim dan dia tidak menghapuskannya, kataballahu lahu alfa hasanah, maka Allah akan mencatat baginya, hak bagi dia adalah 1000 kebaikan. Berapa itu? 1.000.000 kebaikan, alias apa?
Allah akan memberikan kebaikan kepadanya dengan kebaikan dalam jumlah yang banyak. Wa maha anhu alfa sayyi'ah, dan Allah akan menghapus ribuan kesalahan, ribuan kejelekan yang dia miliki. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Dengan menulis lafaz bismillah ini loh, di buku kita Allah apa tadi? Menulis baginya ribuan kebaikan dan menghapus ribuan kejelekan. Ini loh bukti Rahman Rahimnya Allah yang ada di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Apa alasannya? Wa kadza qala Rasulullah man kataba bismillahirrahmanirrahim, maka fajutuha ta'ziman lillahi ta'ala ghafara lahu wa man rafa'a qirtasan minal ardi fihi bismillahirrahmanirrahim ijlalan lillahi ta'ala. Itu menunjukkan ta'ziman lillah. Ketika kita menulis bismillahirrahmanirrahim, itu menunjukkan kita ada ta'zim, menunjukkan ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan rahasia daripada lafaz bismillahirrahmanirrahim dalam tafsirnya. Pertama itu adalah makna bi, ada huruf bi, ya, ada kalimah ismi, kemudian Allah, baru Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada huruf bi, ismi, Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini yang kita kupas. Yang pertama, seluruh kandungan Al-Quran itu ada di dalam suratul Fatihah. Seluruh kandungan Al-Quran itu ada di dalam satu surah, yaitu Ummul Quran, yakni suratul Fatihah. Kandungan suratul Fatihah itu ada di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa menyimpulkan sebenarnya intisari kandungan daripada seluruh Al-Quran itu ada pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Padahal Al-Quran itu sudah memuat dari seluruh kitab-kitab Allah di muka bumi ini ada dalam Al-Quran. Al-Quran diringkas maknanya ada dalam Al-Fatihah. Makna Al-Fatihah diringkas ada dalam ayat pertama Al-Quran. Ayat pertama dalam Al-Fatihah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ayo salawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kembali kepada lafaz atau huruf bi. Bi itu maknanya adalah al-isti'anah. Apa? Al-isti'anah itu bahasa Indonesianya adalah minta pertolongan. Jadi kalau bismillah itu berarti
kita minta pertolongannya adalah tidak ada lain kecuali hanya kepada Allah. Tadi kan saya jelaskan bahwa tatkala kita menulis Bismillahirrahmanirrahim itu menunjukkan sikap kepribadian seorang mukmin, yaitu ta'ziman lillah, mengagungkan Allah. Maka dengan kita mengucapkan dan mengimani lafaz bismillah, itu menunjukkan bahwa kita sebagai orang yang beriman, tidak ada zat yang suci, tidak ada zat yang maha kuasa, tidak ada zat yang memberikan kekuasaan, kekuatan apapun yang akan kita minta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu sendiri sebenarnya apa? Allah itu adalah nama yang paling agung dari nama-nama Allah. Jadi Allah itu sejatinya adalah nama. Nah, nama yang agung, a'zamul ismi, nama yang agung yang Allah miliki itu namanya Allah. Lah, Allah sendiri itu adalah zat suci, zat yang maha ghaib. Allah punya nama, Allah zat yang ghaib ini punya nama yang paling agung, namanya Allah. Maka tatkala kita mengucapkan bismillah, ini menunjukkan kita mohon pertolongan kepada zat yang maha agung, kita mohon pertolongan kepada zat yang maha suci, kita mohon pertolongan kepada zat yang maha segalanya, yang tidak dimiliki oleh yang lain kecuali zat suci yang bernama Allah. Bisa dipahami? Maka Allah kemudian punya nama yang lain lagi, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi zat suci, ghaibnya ghaib, yang maha ghaib, ini adalah bernama Allah. Zat suci yang maha segalanya, yang tidak bisa diserupakan oleh seluruh makhluknya, yang tidak bisa dibandingkan dengan seluruh makhluknya, yang kita tidak boleh bersekutu dan mensekutukan, membandingkan dengan makhluknya, itulah Allah yang punya nama lain, yaitu Ar-Rahman. Rahman itu maknanya maha pengasih. Seluruh makhluk di muka bumi ini, kalau Allah tidak punya sifat Rahman, kalau Allah tidak berakhlak dengan akhlaknya Rahman, maka tidak akan bisa wujud alam semesta ini. Alam semesta ini tidak akan bisa lestari, alam semesta ini tidak akan bisa berkembang, ya enggak? Wujudnya alam semesta, lestarinya alam semesta, wujudnya manusia, hidupnya makhluknya Allah di muka bumi ini secara keseluruhan, mulai makhluk namanya manusia, makhluk namanya jin, makhluk namanya malaikat, makhluk namanya tumbuh-tumbuhan, makhluk namanya hewan, makhluk yang namanya barang mati, ini semua wujud, ini semua bisa lestari karena Allah maha Rahman. Subhanallah, Allahu Akbar. Termasuk kita tidak bisa mungkin wujud fisik zahir batin kita seperti ini kalau Allah tidak mengasihi kita.
Allah lah yang menciptakan. Allah bertanggung jawab. Seluruh makhluknya dikasih oleh Allah. Seluruh manusia dikasih oleh Allah, dijamin kehidupannya oleh Allah. Semua punya hak untuk menghirup oksigen, betul? Semua punya akal, diberi akal oleh Allah, diberi diberi panca indera yang sempurna oleh Allah, sehingga kita bisa hidup di muka bumi ini. Ini kasihnya Allah. Subhanallah. Kita ketahui bersama, hadirin rahimakumullah, anak-anak sekalian, kita ketahui tidak semua makhluknya Allah, terutama manusia di muka bumi ini, mau menyembah Allah, betul? Justru dalam hitungan kalkulasi sensus penduduk dunia, justru banyak manusia yang di muka bumi ini kufur nikmatnya Allah. Lebih banyak manusia yang tidak ingat Allah daripada ingat Allah. Lebih banyak orang yang kufur daripada syukur atas nikmat Allah. Namun demikian, karena Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat pengasih, Allah Maha Pengasih, meskipun hambanya, meskipun manusia, meskipun makhluknya Allah enggan untuk menyembah Allah, tetap Allah menjamin kehidupan mereka. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tetapi di sisi lain, Allah punya sifat Ar-Rahim, yaitu penyayang. Sifat penyayangnya Allah ini diberikan secara istimewa, diberikan secara khusus kepada manusia yang mau beriman kepada Allah, yang mau menyembah Allah, yang mau tunduk, patuh, taat, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diberikan sayangnya Allah kepada manusia yang kufur kepadanya. Maka inilah anak-anak sekalian, Allah di dalam Al-Quran memberikan pilihan, memberikan ruang terbuka kepada manusia yang diberi akal oleh Allah, yang diberi hati oleh Allah. Allah mengatakan kepada manusia, jika kamu ingin beriman, silahkan beriman. Faman sya'a falyu'min. Jika kamu kepengen, silahkan beriman. Bayangkan. Faman sya'a falyakfur. Jika kamu ingin, silahkan kufur. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk beriman atau silahkan kufur. Jare wong Jawa, awakmu menjadi orang yang beriman kepada Allah sakarepmu. Awakmu milih jalan surganya Allah, silahkan sakarepmu. Awakmu kufur kepada Allah sakarepmu, milih neraka sakarepmu, milih surga sakarepmu. Salat sakarepmu, enggak salat sakarepmu. Zikir karepmu, enggak zikir sakarepmu. Nyembah Allah sakarepmu, nyembah setan yo sakarepmu. Ya apa? Pilihan. Rasulullah juga pernah dalam hadis Nabi, begini hadisnya, ish masyita fa innaka majziyun bih. Hai Muhammad, ish, hiduplah, masyita, apa yang kamu kehendaki. Artinya hiduplah sesukamu, uripo sakarmu dewe. Nah, cara wong Jawa ngono ya. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih. Ingat Muhammad, kamu akan diberi balasan dari apa yang kamu lakukan.
Waduh, ngeri lagi ini. Ketoke dilos. Wis, urip sakarmu dhewe. Tapi ingat, apapun yang kita lakukan, tindakan perbuatan apa yang kita lakukan, Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban. Ini bedanya cara berpikir orang yang beriman kepada Allah dengan orang yang kufur atau tidak mengimani atas balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah lafaz bismillahirrahmanirrahim ini cukup. Andaikan kita tidak menghafal yang lain, cukup sebagai pegangan hidup kita bahwa satu, tatkala kita mengucapkan bismillah, itu menunjukkan bahwa dalam segala hal kita sebagai hamba tidak punya kuasa apa-apa. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Yang kita miliki adalah niat. Yang kita miliki adalah kemauan. Adapun kuwah, kemampuan, itu miliknya Allah. Maka dengan kita melafazkan bismillah, kita mengimani bahwa tatkala kita melangkahkan kaki kita untuk melakukan apapun, kita sandarkan ke kemampuan yang Allah berikan. Kita sandarkan kepada Allah. Apa artinya? Kita mengharap ridhonya Allah. Dua, kita mengharap rahmatnya Allah. Ketiga, kita mengharap pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan rahmat kecuali Allah. Maka ketika bismillah inilah kita meyakini Allah lah yang memberikan pertolongan, hanya Allah lah yang memberikan kekuatan, hanya Allah lah yang bisa memberikan ilmu, dan seterusnya. Artinya apa? Tatkala kita melafazkan bismillah, kita menyandarkan sepenuhnya apa yang kita lakukan ini hanya semata-mata kepada Allah. Niat kita lillah. Proses untuk menuju apa yang kita cita-citakan juga kita sandarkan kepada Allah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Sempurna. Yang kedua adalah Rahman, bahwa kita harus meyakini bahwa kita bisa hidup seperti ini, bisa menikmati kehidupan di dunia seperti ini, kita bisa sehat seperti ini, kita mendapatkan kesempurnaan anggota tubuh seperti ini karena rahmannya Allah. Tanpa rahmannya Allah, kita sungguh tidak bisa menikmati kehidupan. Contoh, tanda Allah mengurangi rahmannya adalah tatkala, maaf, misalnya mata kita diberi sakit, nggak bisa melihat, naudzubillah min dzalik. Ini contoh rahmannya Allah, kasihnya Allah dikurangi. Akhirnya apa? Tidak bisa menikmati pemandangan, tidak bisa melihat. Ditanda berarti apa? Rahmannya Allah itu berkurang. Ada saudara kita yang awalnya tidak bisa berjalan, akhirnya nggak bisa berjalan. Awalnya punya kaki, tidak punya kaki karena diamputasi dan seterusnya. Ini berarti apa? Kasihnya Allah dikurangi. Bukankah kita akan merasakan alhamdulillahirabbil alamin tatkala sayangnya Allah berkurang dari anggota tubuh kita? Rasanya nikmat mata itu ketahuan tatkala mata ini sakit, ya enggak? Rasanya kita bisa bersyukur gigi ini tatkala gigi ini sakit. Ternyata ya Allah, nikmat berupa gigi ini luar biasa, dan seterusnya, ya enggak? Makanya subhanallah, Rahman ini loh. Kita ingat tidak ingat, kita menyembah tidak menyembah, kita iman kita kufur, tetap diberi oleh Allah. Saking Allah Maha Rahman. Tetapi yang kita kejar tidak hanya rahmannya Allah. Kalau kita hanya mengejar rahmannya Allah, gampang, otomatis Allah akan kasih. Yang tidak Allah kasih seluruhnya adalah
Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Penyayang. Siapa mereka? Orang yang beriman kepada Allah, orang yang mau menyembah Allah, orang yang mau mengagungkan Allah, orang yang mau berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita kejar, ini yang harus kita perjuangkan, ini yang harus kita korbankan. Dari apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, bentuk kasayangnya Allah, ini harus kita wujudkan dalam bentuk iman dan iman, beriman dan beriman, dan bertakwa dan bertakwa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan mendapatkan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia kita akan menjadi orang yang mulia, akhirat lebih-lebih kita akan dimuliakan oleh Allah dalam surganya Allah dan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tafsir singkat daripada Bismillahirrahmanirrahim. Cukup berbekal ini kita sudah selamat dunia akhirat. Kata kuncinya adalah ada Allah. Allah adalah seutama-utama, seagung-agung namanya adalah Allah. Kemudian ada nama lain namanya Rahman, ada sifat Allah namanya Rahim. Ini semua sudah dilakukan oleh Allah untuk kita. Maka dari itulah apapun yang kita lakukan ini sertakan, awali, dahului dengan lafaz, dengan penuh keimanan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikianlah insyaallah Allah akan memberikan keberkahan, Allah akan menambah kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini Allah menyertai kepada kita, menurunkan malaikatnya untuk mengampuni dosa kita, untuk menurunkan rahmatnya. Yang terakhir adalah menurunkan dan membukakan hidayah. Ilmu ini menjadikan kita semakin semangat dan semangat untuk satu titik, yaitu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.